Cek 1, 2, 3. Suara saya terdengar? Udah Kak, Selamat udah Kak. malam. Selamat Udah, Kak, nih. sudah. Selamat malam kakak-kakak semua. Selamat Semoga malam. sehat Kembali, selalu. Baik kakak-kakak. Baik kakak-kakak. Mungkin ada temen belum masuk nih. Tadi ada 2 izin, Kak Ijal sama Kak Dedi. Sambil menunggu yang lainnya. sama Kak Dewo. Karena sudah. Kak Dewo juga Kak. Gambar nih. Sambil karena sudah waktu yang mulai ya. Untuk modul hari ini kita mulai refleksi sama persiapan untuk aksi nyata. Oke, sebelum kita lanjut, sebentar dulu Kak. Ada perenungan sedikit nih, kakak-kakak semuanya. Jadi salam dulu. Izinkan saya mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Salam sudah, saya lanjutkan dengan renungan, sedikit renungan Niki. Jadi mari kita tarik napas dulu dalam-dalam, ambil tempat duduk yang bagus, tenangkan hati. Jadi pikirkan, arahkan semua perhatian, fokus belajar, munculkan syukur, ingin tahu dan kebajikan. Ini sebelum kita memulai. Kak Martin bisa minta tolong pimpin doa dulu Kak. Ya Kak. Sebelum kita lanjut minta tolong Kak pimpin doa dulu. Ya. Baik, selamat malam kakak-kakak hebat semua. Izinkan saya memimpin doa bersama pada malam hari ini di pelajaran virtual hari ini. Sebelum itu kita menundukkan, mohon doa restu semoga dalam perjalanan belajar kita diberikan faedah yang bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Martin. Begitu juga kakak-kakak yang lain. Kita lanjut untuk materi hari ini. Kesepakatan yang selalu menemani kita setiap kehadiran. Seperti biasa, silahkan menyalakan kamera jika masih ada kesibukan, di-off-kan, tidak apa, yang penting hadir. Terima kasih juga yang telah mengikuti ruang tatap maya selama ini, sudah beberapa kali pertemuan. Tetap juga sepakat kita ya. Kita lanjutkan ke untuk sesi hari ini ya kakak-kakak ya. Jadi hari ini kita akan merefleksikan antar materi. Jadi yang dari materi dari awal, materi tatap muka sama sampai sekarang. Kemudian penugasan aksi nyata. Nanti kita akan diskusikan persiapan yang harus apa saja yang harus dipersiapkan dalam membuat aksi nyata. Oke, kakak, nanti ada ruang untuk diskusi. Kita lanjutkan. Untuk agenda hari ini, refleksi antar materi 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, kemudian penjelasan teknis, keterampilan mengajar PJUK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, kemudian dialog, diskusi, tanggung jawab. Untuk hari ini 2 JP ya kakak-kakak, tak terasa
kita lanjutkan refleksi koneksi antar paket modul 1 dan modul 2. Nah, kenapa kita perlu melakukan refleksi ini? Untuk mengingat kembali apa yang telah kita dapatkan selama tatap muka mau sampai sekarang. Dari awal sampai sekarang gitu ya Kakak ya. Mungkin nanti ada beberapa ya kakak-kakak yang saya tunjuk untuk mengingat, ya tidak usah tegang-tegang, santai saja, untuk mengingat materi yang telah kita pelajari dari awal sampai sekarang, gitu ya. Jadi mengingatkan kembali, merefleksi materi yang dapat di modul 1 itu apa aja, di modul 2 apa saja, nanti ada hubungannya dengan persiapan untuk aksi nyata, gitu ya kakak-kakak. Oke, baik. Kita lanjut tentang, sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada siapa yang ingat? Mungkin di antara kakak-kakak, mari kita berdiskusi dulu, mengingat kembali, merefleksi kembali materi yang sudah dapat. Di antara kakak-kakak, silakan raise hand, mengingat kembali materi yang sudah dapat tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apa saja isinya? Silakan, ayo Kak Yude. Keterampilan mengajar PJOK itu apa saja? Kak Yude, Kak Pranda, masih ingat Kak? Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. La 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 la. Ayo, siapa yang ingat? Kak Yude, ingat nggak? Mengajar PJOK yang efektif. Ada berapa tahapan itu? Silakan kakak-kakak. Ada 9 tahapan. Oke. Ayo Kak Martin. Silakan Kak Martin dibantu dulu. Ini refleksi mengingat kembali. Iya. Ayo Kak Martin. Yuk buka kamera sambil memperagakan juga. Peragakan juga nggak apa-apa. Kita mengingat kembali. Yang pertama, nanti kalau ini dibantu sama yang lain. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kamera Kak. Sorry, maaf. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran. Sudah itu yang ini ya. Keterlibatan aktif. Sudah itu diferensiasi. Ya, sudah itu keterampilan. Ya. Demonstrasi keterampilan. Oke. Sudah itu kelima. Peningkatan konten. Pentahapan konten. Ya. Umpan balik. Oke. Ya. Sudah itu. Evaluasi. Ingat. Terus apa yang terpenting? Ingat yang terpenting adalah keselamatan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Martin. Bagus. Ini mengingat kembali Kak. Oke, jangan mau kalah ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Martin. Jadi untuk keterampilan mengajar PJOK nih sebenarnya diawali dengan pantun apa dulu Kak Martin? Biasanya Kak Pranda itu pintar berpantun itu. Biar enggak ngegas saya langsung materi, kaget nanti. Ayo pantun dulu, ice breaking dulu. Kak Pranda, nyanyi dulu Kak Pranda. Clue apa cluenya? Jangan lupakan saya. Jangan lupakan. Ya. Cluenya jangan lupakan saya gitu. Ya, cluenya. Jangan lupakan yang saya. Pokoknya kakak-kakak. menyalawi itu cluenya kita.
Terima kasih Kak Martin mengingatkan kita kembali terhadap keterampilan mengajar EPJUK yang efektif. Ya, jangan lupakan 9 aspek ya Kak Aspek ya. pembelajaran 9 ya. aspek pembelajaran. Jadi itu Kalau anggap tidak sampai. salah, maaf Kakak, kalau tidak Nggih. salah saya baca ini yang nantinya kena di aksi nyata ya. Nggih, nggih. Ini ada Nah, hubungannya Kak, nggih. Ini harus kita tampilkan 9 aspek ini. Jadi ada kriteria penilaiannya. Jadi inilah kita merefleksi kembali gitu Kak, biar ingat. Jadi nggak usah kita sebagai beban, tapi mengingat kembali apa yang telah kita pelajari, karena kita akan membuat persiapan untuk aksi nyata nanti gitu. Jangan lupakan 9 aspek pembelajaran yang efektif gitu nggih. Jadi Kak Martin sama. terima kasih sudah mengingatkan kembali. Kita lanjut. Ada lagi satu yang mau Kak Lori. Ayo Kak Lori 9 aspek. Iya, 9 aspek. Saya sih nggak hafal banget nih apa ya adanya tujuan pembelajaran. Pembelajaran Ya, diferensiasi, absensi, konten, diferensiasi, komunikasi, komunikasi, komunikasi yang efektif. Kurang tadi Kak Martin. Ya, Kak komunikasi. Martin nggih. komunikasi. Komunikasi yang efektif ya. Oke. Ya, apalagi ya, Apalagi yang gini tuh apa ya? Berpusat pada umpan murid. balik. Oh, Umpan 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 balik. balik, balik. Oke, Absensi, umpan balik. Oke, tujuan evaluasi. pembelajaran. diferensiasi, Ya, tujuan konten, pembelajaran ya. Ini konten menggelut tuh, ini menggelut tuh. Pentahapan tahapan. konten. Ya, Oke. Oke, terima kasih. apalagi Diingat kembali ya, nggih, 9 aspek Oke, itu bla 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 bla. ya. Oke, komunikasi yang efektif itu juga perlu adanya bahasa isyarat atau cue. Kita lanjut Kakak. Tadi sudah biar semuanya aktif ini. Untuk berikut, ini baru keterampilan gerak mengajar yang efektif. Berikutnya, oke, kita ke pemahaman terkait strategi mengajar. Ayo Kak Pranda. Strategi mengajar Kak, apa saja Kak? Satu. Silakan Kak Pranda. Strategi mengajar kan kita sudah pelajari itu. Masih ingat Kak? Ayo kita saling bantu mengingat kembali strategi mengajar. Cek Kak Pranda dengar saya? Oke. Strategi mengajar siapa mungkin selain Kak Pranda boleh raise hand. Mengingat kembali strategi mengajar itu apa saja. Tadi kan pembelajaran yang efektif itu 9 aspek. Sekarang strategi mengajar. Masih ingat? Strategi mengajar instruksional, non-instruksional. Yang gitu ingat ya Kak? Ada 5. Oke, silakan Ingatnya Kak, satu. Kak Pranda. Ada 5, salah satunya itu interaktif. Oke, apa lagi itu Kak? Yang termasuk instruksional itu apa saja? Yang non-instruksional itu ingat nggak Kak? Yang waktu kita bahas di tatap muka. Ada strategi mengajar, ada 2 instruksional dan non-instruksional. Ingat nggak? Nah, jadi itu nggak ya, kita mengingatkan kembali nih, karena ada hubungannya dengan persiapan aksi nyata nanti, apa yang mau nanti kakak ambil gitu. Saya cuma mengingatkan, jadi tentang strategi mengajar, kita tidak terlepas dari tahapan instruksionalnya itu bagiannya apa saja, kemudian non-instruksionalnya juga itu ada di modul Kak ya, tinggal buka-buka dikit, seret, itu biar enggak terlalu lupa. Oke, strategi mengajar sudah diingatkan kembali. Kita lanjut ke
materi berikut. Nah, siapa yang ingat ini? Kak Peggy, ayo Kak Peggy, ingat nggak pendidikan gerak? Model pendidikan gerak. Siapa yang ingat kakak-kakak yang lain? Pemahaman saya terhadap model pendidikan. Model pendidikan gerak yang kita pelajari di tatap muka. Silakan kakak. Model pendidikan gerak itu loh yang kita praktekkan. Ada berapa kelompok itu yang di lapangan itu? Komponen apa saja? Komponen gerak, konsep gerak, ingat nggak? Komponen gerak, gerak berpindah tempat, gerak tidak berpindah, gerak menggunakan alat, itu kan komponen-komponen gerak. Kemudian konsep gerak. Kak Peggy mana Kak Peggy nih? Kak Peggy inget ya nih, Kak Epon, Kak Epon. Masih lihat Kak dulu Epon, yuk silakan siapa? Kak Epon inget Kak Epon? Konsep gerak. Ayo. Sih, kalau nggak salah Ingat dikit. yang pertama ya apa aja ingat konsep? Ada konsep usaha, konsep ruang, konsep waktu, sama keterhubungan kalau nggak salah yang terakhir. Iya. Ya. Oh iya. Diingat kembali. Pada saat pembelajaran tatap muka kita kalau nggak salah sempat disuruh mempelajari gambar ini apa aja sih yang termasuk dalam konsep tersebut. Jadi kalau nggak salah seperti itu sih. Jadi kayak betul, usaha Kak itu. Oh ya udah. Kasih Kak. Iya betul. Benar Kak Epon. Jadi komponen geraknya gerak dasar apa saja, kemudian konsep gerak itu apa saja kan? Ada konsep tubuh. Siapa yang dapat konsep tubuh? Ingat nggak? Kan langsung kita praktekkan itu konsep ruang itu Kak Peggy dapat, nggih. Ada konsep apa lagi tuh? Konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha. Kemudian ada konsep usaha. Konsep usaha Kak Peggy. Kak Peggy dapat konsep usaha ya. Ada konsep ruang, usaha, keterhubungan Kak. Keterhubungan, ya. Konsep keterhubungan itu yang terakhir itu Kak Dewu, kalau enggak kelompoknya Kak Dewu kalau nggak salah itu. Jadi di dalam model pendidikan gerak nanti kakak-kakak boleh pilih yang mana nanti kakak pakai itu ya. Konsep gerak itu jangan sampai lupa. Kalau mau sirkuit pos itu termasuk kemana dia gitu. Ya Kak ya. Oke, apakah dia termasuk ke konsep ruang? Itu. Oke, kita ingat kembali nih tentang pemahaman terkait model pendidikan gerak. Pasti kalau nggak saya buka, enggak ada ingat ini. Ya Kak ya. Strategi mengajar, konsep. Tapi saya lihat tes akhirnya lumayan lah, bagus-bagus daripada tes awal. Ya, bagus-bagus nilainya saya lihat kemarin. Cuma saya deg-degan kemarin sama Kak Ngurah. Nilainya Kak. Kelas lain tuh gede-gede nilainya. Teman saya ada yang 90. Boleh Kak spill nilainya Kak? Jangan, enggak boleh. Bagus. Spill salahnya Kak, spill salahnya. Kalau salahnya sih nggak muncul di saya, cuma nilai langsung muncul karena sistem yang ngatur Kak Peggy. Udah langsung sistemnya yang krek gitu. Jadi nilai itu terkirim ke pasil, ke masing-masing pasil. Oh si A dapat segini ya. Bagus sih saya lihat nilainya. Ada kemarin enggak ada. Yang penting sudah mengerjakan. Terus yang lain kan mendukung itu gitu. Saya deg-degan kemarin sama Kak Ngurah sampai jam 11 malam itu belum mengerjakan itu. Aduh, gimana ya? 50% itu kan harus itu. Kalau tes akhir nggak dikerjakan nanti hilang nilainya gitu. Deg-degan juga karena beliau masih tugas nari nyolah baris gitu. Jadi masalah nggih. Jadi udah pagi-pagi saya jam berapa batas waktunya itu udah dilaksanakan, saya cek jam 4 pagi langsung cek sudah dikerjakan gitu. Nggih, terima kasih tentang model pendidikan gerak. Kita lanjut
Silakan, apalagi yang kita dapatkan. Jadi pemahaman ini perlu ya Kak ya, jangan kayak angin berlalu gitu. Sejauh mana, jadi terkait model pendidikan kebugaran, silakan siapa yang mau merefleksikan. Pendidikan kebugaran, ayo yang ada kita bergerak sama-sama itu. Ada kardiovaskular, apalagi itu, membuat model pendidikan kebugaran. Apa hubungannya itu yang berisi denyut nadi itu? Program apa namanya? Silahkan. Siapa yang mau? Fit. Kak Epon ingat? Fit. Kak Peggy ingat? Peggy? Fit Silakan. ya. Fit. Nah, silakan. Kak Peggy, ayo ungkap sedikit. Mengingatkan kembali tentang model pendidikan kebugaran. Tadi udah bilang itu fit. Ayo, apa itu fit? Jadi model pendidikan kebugaran dalam PJUK itu melalui sistem PIT biasanya ini khusus ke olahraga atlet gitu ya. Pembentukan atlet cocok sekali itu PIT itu. Frekuensi, intensitas, time, apa T-nya terakhir itu ya. Jadi program PIT ini kita kan udah tahu cara menyusun program. Misalnya 1 minggu berapa kali membuat latihan. Dari yang paling mudah dulu, nah itu sudah kakak-kakak sudah bagus-bagus semuanya penyusunan programnya. Jadi untuk di PJOK kakak-kakak boleh menggunakan membuat aksi nyata nanti menggunakan PIT boleh. Misalnya meningkatkan kebugaran jasmani siswa melalui program ini PIT. Kalau di PJOK yang hanya 2 period, 2 JP, atau ada juga yang 3 JP, kan tidak mungkin kita dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Ya, sangat tidak mungkin. Tetapi, ini catatan ya buat kita sebagai guru PJOK, apakah PJOK itu bisa meningkatkan kebugaran siswa? Tidak, tetapi memfasilitasi. Ya, jadi memberikan pengetahuan kepada peserta didik melalui PJOK, melalui pelajaran PJOK, kita memberikan pengetahuan kepada siswa cara meningkatkan kebugaran gitu. Tapi kalau melalui PJOK meningkatkan kebugaran tidak bisa karena itu hanya berapa JP kita ketemu di sekolah 1 minggu sekali. Jadi paling tidak anak-anak itu tahu oh cara menguatkan otot perut begini loh, cara menguatkan otot tangan begini. Paling tidak dia tahu begitu ya kakak-kakak ya. Jadi biar tidak salah persepsi, tujuan PJOK itu adalah meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Jadi kurang apa ya, kalau kita semakin maju kan cara berpikir kita tidak mungkin itu 2 JP kan, benar Kak Martin? Iya, betul. Jadi PJOK di sekolah itu memberikan pengetahuan, jadi cara-cara bagaimana meningkatkan kebugaran begitu yang benarnya gitu. Jadi memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kebugarannya. Siswa tahu oh saya kurang bugar. Kalau tidak kita kasih tahu kenapa setelah melakukan belum 15 menit kita bergerak sudah ngos-ngosan, sudah lelah, berarti tingkat kebugarannya kita bisa ngasih penjelasan ke anak-anak. Lari misalnya baru 2 putaran udah habis napas ngos-ngosan lah lemes. Berarti tingkat kebugaran siswa kita bisa golongkan ke tingkat rendah. Bisa kita ngasih penjelasan ke anak-anak. Jadinya mereka pun paham, oh ke tingkat kebugaran saya rendah, oh tingkat kebugaran saya tinggi. Nah dari mana? Dari melakukan aktivitas. Caranya melakukan aktivitas, coba kalian lari 15 menit gitu, 12 menit. Lari berapa putaran dapat. Tanpa kelelahan itu artinya kan anak tersebut memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik, sangat baik gitu.
Jadi kalau PJOK bertujuan meningkatkan sih kurang kalau bagi saya. Tapi memfasilitasi, memberikan pengetahuan bahwa melalui PJOK memberikan pengetahuan kepada siswa cara meningkatkan kebugaran jasmani. Ini program PIT untuk meningkatkan kebugaran. Kalau dipelajari ini bagus sekali diterapkan di sekolah, Kak ya. Baik melalui sirkuit pos, misalnya pos 1 kekuatan otot perut, pos 2 kita pakai misalnya untuk kelincahan, lari bolak-balik, bagus sekali ini untuk mengukur gini siswa untuk diterapkan. Kita lanjutkan ke materi yang berikut. Setelah PIT, apa yang kita dapatkan lagi? Oke. SEM. Nah, siapa? Apa saja yang dapat di SEM ini? Silakan kakak-kakak. Ayo. Ini Kak Epon ini, Ketua Panitia. Apa saja yang dapat pembelajaran tentang SEM? Silakan kakak-kakak yang lain. Sport Education Model. Apa aja isinya ini? Kak Pranda silakan. Yuk biar ada interaksi. Silakan kakak-kakak. Sejauh mana pemahaman terkait Sport Education Model? Udah tahu semuanya saya pasti. Cuman tidak mau ini. Saya tahu kakak-kakak sudah paham semua ini tentang SEM ini. Karena kita sudah praktek langsung ya. Jadi tidak mau aja begini, saya paksa ini, gimana ini? Ayo Kak Pranda. Bagaimana pemahamannya tentang SEM? Kan kita sudah dapat buat rancangan, terus kita penerapan sudah tentang Sport Education Model. Kita tujuan SEM itu apa gitu. Kalau nggak dapat ini apa namanya, nggak dapat pelatihan PKG, tahu SEM nggak kakak-kakak? Ya, nggak dapat kan, dan nggak tahu kan. Jadi dengan melalui ya keberuntungan lah bagi kita, Kemendikbud memfasilitasi kita melalui ini apa namanya, pembelajaran tatap maya maupun tatap muka ini yang ya lumayan banyak materi yang kita dapatkan. Saya juga dulu pertama nggak tahu apa, padahal saya sudah melakukan gitu. Oh ternyata ini bisa dimasukkan ke sini gitu. Jadi SEM itu kita bisa terapkan ke anak-anak, jangan dulu yang skup besar. Yang kecil aja dulu anggap satu kelas, kita bagi 2. Ayo kita belajar melatih anak untuk kepemimpinan ini. Dipakai untuk proyek PJBL bisa. Misalnya kasih permainan yang ringan gitu, biar dia juga menyenangkan, tidak begitu-begitu saja gitu. Jadi ayo sebagai pemimpin, ketua panitia, nah anggap seperti itu. Nggih kakak-kakak, semoga bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Kalau saya terapkan melalui setiap tahun ini, SEM ini, karena di sekolah saya melakukan sport day itu udah rutinitas sport day. Jadi saya pakai bukti karya SEM. Bukti karyanya melakukan penerapan SEM melalui apa gitu. Bisa itu Kak dipakai ya. Semoga kakak-kakak yang lain bisa nanti untuk video mengajar itu bisa dipakai untuk bukti karya. Kita lanjut untuk SEM sudah. Nah, asesmen autentik. Silahkan kita kembali lagi kupas ini. Baru minggu lalu kita mendapatkan asesmen autentik apa saja. Ini juga asesmen autentik harus tercantum di dalam video nanti, video aksi nyatanya. Jadi kakak-kakak membuat aksi nyata harus mencantumkan asesmen autentik. Ingat, dalam asesmen autentik itu real, nyata.
langsung habis unjuk kerja itu langsung diberikan ke anak-anak penilaian diri, self assessment maupun peer assessment. Ya, itu hubungannya, assessment otentiknya. Baik, kakak-kakak, karena waktu ini berjalan, kita lanjut. Ini cuma merefleksikan materi awal. Kita lanjutkan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini kembali apalagi selain yang tadi disebutkan. Selain itu kayaknya yang saya sebutkan tadi itu materi tatap muka aja itu. Ada nggak yang kakak-kakak yang lain, apalagi yang telah kita pelajari selain yang tadi itu? Silakan kakak-kakak mengingatkan kembali. Ada selain yang tadi, selain PIT, selain SEM, selain pembelajaran yang efektif, 9 aspek, apalagi? Mengingatkan kembali apalagi yang telah kita pelajari. Ayo, diingat dulu. Apalagi, Kak? Pentingnya aset dalam pembelajaran Aduh. PJOK. Ya, aset itu penting banget. Ya, 7 aspek 7 aset jangan dilupakan. Benar, Kak Lori. Ya, aset. Kita sudah bahas aset kan? Jadi setiap sekolah sudah memiliki aset tersendiri, tidak mungkin sama. Jadi itu sangat mendukung proses pembelajaran. Tidak bisa kita hanya model pembelajaran strategi yang mantap, tapi kalau tanpa didukung dengan aset, tidak bisa juga. Okay. Apalagi aset jangan lupa dengan ABT, aset basic thinkingnya ya. Tidak mesti kita harus ada gitu misalnya. Main gini harus tidak ada, kita bisa modifikasi apapun itu kan gitu. Yang penting permainan itu bisa dilaksanakan, tidak salah. Ingat ABT itu kita guru olahraga harus tahu, guru PJOK, tidak guru PJOK aja, semua guru deh. ABT itu penting banget, aset basic thinkingnya. Kemudian aset sudah, siapa lagi? Apalagi Kak? Silakan diingat kembali, selain aset apalagi? Dalam dalam tujuan pembelajaran jangan lupa ABCD. Ya, tujuan pembelajaran, ingat clue-nya. Audience, apalagi Kak? Behavior, kondisi, ya itu ABC itu jangan sampai lupa ya, itu konsep itu. Menentukan tujuan pembelajaran, biar kuat tujuan pembelajarannya, biar terukur gitu. Apalagi, ada lagi yang penting sekali ini, yang diangkat, ini penting banget ini. Selain pertemuan kita yang tatap muka, yang penting selain aset, apalagi Kak? Apa yang muncul di sekolah kakak masing-masing? Misalnya di Kak Spranda, pembelajaran saya tidak efektif. Sosial politik mungkin. Itu Sosial politik dalam aset. pembelajaran. Itu aset kakak. Itu masuk aset itu. Apalagi ayo Kak Epon? Selain aset. Ayo misalnya di sekolahnya Kak Epon, wow, saya tuh gini. Nah, itu apa yang terjadi di sekolah masing-masing? Isu politik. Isu sosial. Ya, isu sosial. Ya, diingat. Kak Pranda tepuk jidat. Isu sosial itu masing-masing sekolah. Isu politik, mau politik. Kalau isu politik itu masuk ke aset ya. Masuk ya, tapi di aset. Kalau isu sosial saya itu ngomong kan isu sosial lah Kak, tapi saya kata politik gitu saya. Wah, ini calon DPR nih. Calon anggota ini. Oke, isu sosial yang terjadi di sekolah masing-masing kan berbeda.
Misalnya di sekolahnya Kak Prana, isu sosial saya begini loh muncul, isu sosial tiap-tiap itu kan sudah kita bahas nih di tatap maya ke berapa itu, di tatap maya ke-3 kalau enggak salah. Itu ingat nanti kalau Kakak buat video, disesuaikan nanti ada what, so what, no what, itu ada refleksi aksi nyatanya. Itu nanti setelah membuat video. Itu harus mencantumkan refleksinya. Dah, oke. Apalagi ingat-ingat lagi isu sosial, aset. Nah, jangan dilupakan itu. Model-model pembelajaran masuk kemana dia strategi itu instruksional, non instruksional. Nah, saya cuma mengingatkan kembali, ya. Baik, kakak-kakak, kita lanjut penjelasan tugas nih yang kedua. Yang tadi kan refleksi kita itu mengingat kembali. Ada yang ditanyakan mengenai refleksi, kakak-kakak? Sebelum kita lanjut ke penjelasan tugas aksi nyata. Berarti harus buka-buka lagi kembali ke depan. Oke. Betul itu, Kak. Betul, Kak Martin? Betul itu. Saya kan cuma menggarisbawahi aja mengingatkan, ya. Jadi kita dikasih pelatihan bersama menambah pengetahuan wawasan kita bahwa kita menjadi guru PJOK tidak itu-itu aja kan gitu Kak Martin. Ya. Jadi kita biar terbukalah cara berpikir kita. Bagaimana kita mengajar biar pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Apa yang perlu kita terapkan, di mana kita harus ubah kan gitu Kak. Jadi tidak hanya otoritas gitu, tidak hanya ke satu pihak saja. Kita belajar Kak, berbagi, sharing di sini. Jadi saya juga hanya memantik, mengungkapkan kembali karena ini refleksi sejauh mana kakak-kakak mengingat kembali gitu. Setelah kita ungkapkan ingat kembali kan? Ya kan Betul. Kak Martin? Ya, betul. Jadi apalagi yang rajin-rajin buka modul pasti dah terungkap. Jangan sampai kayak angin lalu aja. Oh, setelah dapat PKG saya nambah pengetahuan saya ini. Biar ndak nanti ikut PKG rugi nggak dapat apa. Biar dapat pengetahuan. Oke, kita lanjut ke tugas aksi nyata. Kalau nggak ada yang bertanya, nih. Martin tadi mengingatkan bahwa kita perlu membuka kembali apa yang sudah kita dapatkan. Semua memiliki kesibukan, Kak. Jadi saya juga buka kembali ya. Kita lanjut untuk tugas aksi nyata. Nah, di sini ada untuk pengantar tugas, mohon diperhatikan. Jadi kakak-kakak setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, diharapkan dapat mengimplementasikan dalam bentuk aksi nyata. Kakak-kakak boleh ambil penugasan pembelajaran gerak. Boleh kakak menggunakan SEM, boleh menggunakan PIT dalam membuat video aksi nyata nanti. Implementasi praktek pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik yang diampu, yang akan dinilai, saya yang menilai nanti melalui LMS. Nanti saya kirim gininya, rubrik penilaian ada di sana. Kemudian melakukan dimulai dari perencanaan. Jadi kalau di perencanaan, kita harus menyiapkan modul, siap-siap dulu buat modul untuk aksi nyata ya kakak ya. Jadi siapkan dulu apa yang mau dibuatkan video aksi nyatanya. Misalnya Kak Martin mau buat karate, boleh bela diri gitu berarti. Ya, pergunakan berarti masuk ke model pendidikan gerak Kak. Pendidikan gerak. Masuk ke sana. Menggunakan olahraga aktivitas bela diri. Boleh itu dipakai videonya. Yang penting nanti kakak dibuatkan modul dulu. Modulnya buat dulu Kak ya, perencanaannya. Kemudian pelaksanaan. Setelah pembelajaran, setelah melakukan praktik pembelajaran, diharapkan melakukan
proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kita lanjut ke pengantar tugas. Ini pengantar tugas A, nih lanjut ke berikutnya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran PJOK. Silakan yang mau screenshot serta didik biar tidak lupa, merupakan salah satu kompetensi kunci diharapkan muncul dalam program PJOK. Ini ada 3 aspek. 1, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi nanti saat kakak membuat video aksi nyata, lingkungannya yang kondusif. Jangan misalnya anaknya berbaris di tempat yang berbahaya gitu modelnya. Jadi itu lingkungan itu yang kondusif itu berarti anak-anak ya keselamatannya dulu dijaga. Dibuat yang senyaman mungkin. Jangan misalnya baris di samping gawang gitu kan kurang kondusif. Berbaris misalnya di bawah di sampingnya ada alat-alat yang berbahaya gitu. Itu maksudnya Kak ya. Jadi kita membuat anak-anak itu kenyamanannya. Nyaman. Ya nyaman, keselamatannya gitu. Itu perlu di ininya. Karena ada penilaiannya itu. Kita lanjut yang itu menerapkan strategi pembelajaran. Kak, Oke, bagaimana misalnya nih, Kak, misalnya kalau sekolah ada misalnya halamannya kecil, Oke. terus, nah mau pembuatan video kan artinya memanfaatkan ruang yang seadanya. Nah itu apakah bisa apa namanya kita menggunakan kelas atau bagaimana? Tergantung materinya Kak Martin. Oh, Kalau gitu. misalnya kita mau materi basket kan nggak mungkin di kelas. Kalau kakak Iya. mau menerapkan aktivitas bela diri, pakai ruang aja. Ingat konsep Siap. geraknya itu konsep ruang, ingat. Jadi melihat kondisi yang kondusif itu. Ya, jadi maksudnya kondisi yang kondusif itu kita bawa anak-anak, terus di saat baik di lapangan maupun di ruangan, di mana saja boleh, tetapi di sekitarnya itu nggak ada barang yang berbahaya gitu maksudnya Kak. Siap. Di mana aja bisa, ABT-nya ingat Kak, aset basic thinking-nya ingat. Apapun bisa kita kondisikan nggih. Oke, kemudian merancang, menerapkan asesmen otentik. Jadi buatkan rubrik nanti Kak ya. Apa materinya dibuatkan rubriknya. Rubrik asesmen otentiknya. Jadi nanti di sana kita di saat ambil video langsung kita terapkan. Keseluruhan aspek tersebut diamati, dinilai. Oke, ini RPP saya yang menilai nanti. Rekaman video saat melaksanakan pembelajaran PJOK di kelas masing-masing. Ini kan sudah. Rekaman video berisi tentang, ini diingat, tolong diingat ya. Kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, itu 30 menit tanpa edit. Kalau yang awal boleh diedit. Ini 30 menit. Kan 2 JP kita. 30 menit untuk kegiatan awal, inti, kemudian kegiatan akhir. Itu jangan sampai ada edit-editan dipotong-potong. Kalau mau dari awal isi musik boleh, silakan. Cuman ini jangan ada pemotongan non-stop ini dari 30 menit. Oke, kemudian refleksi pasca pembelajaran. Nah, yang penting ini Kak, testimoni peserta didik ini, baik kakak lisan maupun tulisan boleh. Di asesmen otentik itu kita kan buat rubrik. Tulis saja di penilai asesmen penilaian diri, di penilaian diri peserta didik itu tulis testimoni gitu. Dan kita saat mengajar pun, saat mendudukkan anak, perlu memberikan testimoni apakah pembelajaran ini buat buat anak-anak itu menyenangkan apa tidak, nyaman apa tidak, itu testimoninya Kak. Jadi itu secara tulis maupun secara lisan
Itu penting sekali di dalam pembuatan video. Oke, kita lanjut. Itu apakah nanti ada feedback dari anak-anak? Ada, misalnya gimana anak-anak tadi kita latihan sikap gerak dasar karate gitu misalnya. Apakah menyenangkan atau tidak? Dia kan otomatis jawab, Kak. Oh, siap. Nah, artinya saya misalnya saya tidak nyaman karena apa? Kaki saya sakit, bisa tidak apa-apa. berarti Saya seperti di umpan balik itu ya? Nggih, itu otomatis dah itu kayak umpan balik, cuman itu kan kita butuh jawaban selama proses ini dia menyenangkan apa tidak kan gitu testimoninya. Menyenangkan apa tidak. Karena kita dituntut pembelajaran menyenangkan gitu. Nggih, tergantung nanti kalau kondisi siswa kurang bagus kan tidak apa-apa, Kak. Misalnya kurang enak badan dia, diungkapkan aja tidak apa-apa. Nggih. Yang ini sudah nggih, sampun. Maaf Kak, berarti ini video pembelajaran 30 menit ya, bukan 70 menit ya? 30 berarti. Yang Kak Dia, siapa nih Kak Dian? Untuk videonya 1, 2, 3, 4. Untuk videonya 2 JP Kakak. Ya, dari awal. Dari penjelasan materi nih, dari kita masuk dari salam ini kan, dari kita cek kehadiran, nah yang di langkah awal ini nih, yang di langkah awal ini kan ada di sana menyampaikan tujuan kita, menyampaikan tujuan materi. Masuk kemana dia? Masuk ke inti dia. Kegiatan awal. Pendahuluan. Oke, anak-anak nyambung ya, materi yang lalu kita belajar gini, sekarang kita pelajari ini, itu masuk pendahuluan. Oke. Itu maksudnya lainnya juga. Ya, itu udah nyambung, itu 30 menit dulu, jangan dipotong. Yang awalnya mau kita share video. Oke, anak-anak, kita sebentar kita mempraktekkan materi ini ya. Alangkah bagusnya kakak-kakak kalau menggunakan video video menayangkan video. Itu boleh kakak edit video kakak tayangkan. Mau nanya. Berarti kan jadi dari 2 JP ini kan katakanlah 70 menit. Kita boleh kita dalam artian pendahuluan itu di kelas, habis itu setelah itu yang lapangan lagi sisanya di lapangan kan boleh nggak seperti itu kira-kira? Bisa Kak, lebih bagus begitu. Dan juga pengaturan menitnya Kak. Jadi kan saya sendiri nih baru rencana doang sih. Jadi pendahuluan mau saya pakai 10 menit, habis itu kegiatan inti termasuk pemberian materi di PPT lah itu atau nggak video 50 menit, begitupun juga dengan kegiatan praktek penutup 10 menit. Kan itu kan tergantung kita kan yang memiliki strategi dalam pembuatan modul. Nggih. Diatur aja dah itu. Berarti kan nggak harus jadi kalau mau ya. Ya, bisa diatur secantik mungkin. Ya, diatur sebagus mungkin. Kalau kakak misalnya punya planning mau menayangkan video sebelum kita praktek, itu diatur aja waktunya. Ditulis di ininya itu di modulnya. Oh, sekian loh saya memaparkan materi dulu sebentar untuk anak-anak. Saya memaparkan tentang penilaian asesmen otentik ke anak-anak. Bisa itu. Ya, habis video di kelas dulu misalnya buat video bukan buat video. Kita mau menayangkan video gerak yang kita ajarkan. Kan dengan mengamati anak-anak video, silakan anak-anak amati dulu video ini loh, sebentar kita praktekkan. Nah, kan kita udah menyampaikan tujuan pembelajaran kita, bla 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 bla. Dia kan mengamati, setelah mengamati, oh ini loh gerakan chest pass begini, kalian paham nggak ini gerakan ini? Kan dia sambil nonton, dia mengamati. Udah gitu, itu kan langsung dah kita ambil video itu. Terus sambungkan dah dia langsung jalan ke lapangan, tidak apa-apa, bagus lah gitu Kak. Ya langsung kita bawa dia ke lapangan, langsung kita bariskan. Mau kakak pakai bahasa isyarat, tit-tatit, ice breaking, boleh, bagus mungkin. Jadi mau diatur dulu anak-anaknya. Dibuat misalnya ice breaking-nya gimana, biar dia menyenangkan. Terus membuat cue itu ya, yang bahasa-bahasa isyarat tuh misalnya kita ngasih kode ting gitu atau ngasih kode ting gini buat lingkaran dia.
Itu kakak yang ngatur nanti. Langsung dah bawa ke lapangan, langsung stretching, doa, stretching di sana di lapangan aja doanya, doa, stretching, langsung ke praktek materi yang tadi telah ditayangkan di video itu gitu. Itu Kak Epon, kakak-kakak yang lain juga. Ada yang ditanyakan Oke. lagi? Kak, maaf Kak mau tanya. Ya, ya Kak Yude. Silakan. Kak, kalau di SD kan 2 JP, itu kan 2 dikali 35 menit. 35 Begitu berarti menit. iya. Berarti kita buatnya berarti video pembelajarannya 70 menit berarti gitu ya, Kak? Nggih. Nggih, 1 Ya, jam lah 70 itu, menit. Kak. 1 jam lebih, Kak. 1 jam lebih Nah, 10 menit. Kalau di 1 sini jam lebih. 10 menit. Terus kalau di sini di layar kan maksimal 30 menit gitu, Kak. Itu yang apa namanya, yang inti, yang apa itu, kayaknya kurang deh, Kak. Saya aja dulu kurang itu. 1 jam itu ngepres itu, ya Nah, itu 2 Kak JP yang saya itu bilang, itu kan kita yang mengatur nanti pendahuluannya mau berapa menit, katakanlah 10 menit. maksud Habis itu kegiatan ya, inti 50 menit, tutup 10 menit. Karena saya ngerasa nggih. 35 menit itu untuk di lapangan kayaknya kurang gitu menurut saya gitu. Itu dah. Boleh di prakteknya itu besarin enggak apa-apa. Yang penting jangan dah diedit untuk gininya nyambung dia gitu. Siapa tadi Kak Yude itu 2 JP kita kurang itu Kak. Kalau benar-benar ininya dibuat. Iya itu dah Kak. Jadi nanti Ini kan dibilang maksimal 30 menit gitu. Jadi diatur aja. Saya juga dulu gitu. Ini yang diributkan dulu. Enggak mungkin kita di lapangan cuman segitu. Jadi kita aja yang ngatur Kak ya. Kita yang ngatur. Jadi gimana kayak tadi tuh dah saya di kelas tampilin video ini biar anak mengamati dulu. Kemudian jelaskan asesmen autentik sedikit. Kita udah siapkan rubrik. Kemudian bawa dah dia ke lapangan. Kita ada yang ngatur di lapangan gitu Kak. Tapi jangan sampai ada misalnya kita yang ngoceh-ngoceh sambil ngarahin anak ngebentuk kelompok terus ada yang duduk-duduk santai itu maksudnya di-cut gitu. Jangan ada yang duduk-duduk santai yang sampai lain-lain gitu. Itu maksudnya Kak ya. Jangan ada sampai seperti itu gitu. Kita aja ngatur Kak, diatur aja Kak Yude. Jadi 2 JP itu 1 jam 10 menit itu. Saya 1 jam lebih itu. Habis kurang juga sampai selesai soalnya kan evaluasi yang lamanya itu kan di evaluasi teman sejawatnya itu. Jadi 1-2 orang maju ke depan terus temennya yang menilai. Ini siapa Niki angkat tangan? Kak Peggy silakan Kak Peggy. Kak, saya sedikit untuk pemberian asesmen otentik itu di pembelajaran inti ya? Setelah kita mempraktekkan baru langsung kasih asesmen otentik? Setelah unjuk kerja, setelah mempraktekkan. Setelah mempraktekkan Kak Peggy. Ya, setelah siap. kita Nanti setelah itu baru kita penutup ya? Refleksi ya, setelah ya refleksi gimana kegiatan tadi di antara misalnya 2 kegiatan praktek tadi yang mana paling sulit itu kan termasuk evaluasi refleksi itu. Jadi baru kita suruh dia ini kasih asesmen autentiknya. Jadi asesmen autentik jangan dari awal nanti gujuk-gujuk enggak, setelah unjuk kerja. Termasuk testimoninya. Siapa lagi tadi? Kak Dian. Malam Kak, ini mau tanya sedikit. Maaf agak ribut lagi ada bersih AC. Saya kan ada video, tapi ininya kan di sini diarahkan bahwa pembelajaran intinya 30 menit. Tapi yang saya punya pembelajaran inti itu sekitar 40 menit saya punya. Itu gimana Kak? Apa harus tidak apa-apa, bisa. Apa ya? Nah, jadi pendahuluannya saya ada 15 menit, penutup 15 menit. Kayaknya di cukup 2 JP itu. 70 cukup 2 JP Kak. Ya. Cukup. Pembukaan 15, inti 40, penutup 15, 30 menit. 70 nanti menit di ininya
Kak Dian, di modul ajarnya aja aturnya. Pendahuluannya berapa, intinya berapa, Oh, sabut sudah. berikutnya. Ya, udah gampang, bisa. Tidak mentok itu harus 30 menit gitu, enggak. Yang penting ingat ada apa aja yang harus muncul. 9 aspek itu muncul. Pengelolaan kelasnya bagus. Asesmen otentik harus ada. Soalnya di sana nanti di rubrik fasil itu ada, Kak. Sudah muncul nggak dia asesmen otentiknya gitu. Sudah gini nggak, itu kan masuk penilaian. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ya, ini Berarti ntar kita diskusikan lagi. di modul kita Ya. buat 2 JP aja ya kan, biasanya SD 3 JP. Ya, Sekarang kan kita buat 2 masing-masing JP beda, Kak, sesuaikan. nih. Kalau untuk di SD kan 35 menit. Jadi kali 2, 70 menit. 1 jam 10 menit. Kalau SMP kan beda lagi, Kak. 40 SD menit. 3 JP Ya. biasanya. 3 JP. Enggak, kita pakai 2 JP aja. Oh, 2 JP aja ya. Ya, 2 JP aja. Biasanya kalau 3 JP itu teori 1 jam, praktek teori 1 jam, praktek 2 JP gitu ya, Kak, biasanya kan. Ya. Saya juga gitu, cuman pakai 2 JP aja, Kak. Kita langsung dah. Langsung ke teori, langsung papat gitu, langsung ke praktek langsung gitu. Jadi dari awal kalau yang pakai pisah-pisah kan enggak, yang dipakai 2 JP aja semua, sampai SMA juga 2 JP. Kalau di SMA 45 menit kalikan 2 itu aja. Terus yang SMP 40 menit kali 2. Apalagi Kak Dian? Ini Kak, kalau apa saya bilang? Kok saya lupa mau tanya. Apa ya, terlalu saya ingat-ingat nanti saya tanya lagi. Kabar juga. Kelamaan saya lupa. Tunggu sebentar ya, Kak. Ya, sebentar lagi tanyakan nih. Kita lanjutkan dulu. Entar lagi ada untuk diskusinya ada lagi. Maaf Kak, udah ingat. Kalau misalnya kan karena kan 70 menit itu saya kan ambil videonya itu kayak di kelas, pembelajaran di kelas dulu. Sebentar terus nanti di materi itu kan enggak masalah Kak ya. Sebagai pendahuluan. Enggak apa-apa, dari kelas sambung ke lapangan enggak apa-apa, Kak. Oke. Siap. Terkadang ada lagi yang ngambil langsung ke praktek dia. Tapi lebih bagus kita di teori dulu kasih baru kita ke lapangan gitu kan, itu lebih bagus lagi tuh. Kasih dulu dia penjelasan, arahan. Wajib diedit Kak ya? Video ini wajib kita edit biar jadi lebih bagus atau gimana ya? Boleh diedit. Ini kan yang tidak 30 menit awal itu, ini boleh diedit. Boleh edit Kak, boleh sebagus mungkin diisi musik boleh. Misalnya Kakak mau isi tulisan, tahap pendahuluan gitu boleh, tahap inti gitu boleh, diisi tulisan-tulisan gitu, diisi musik, videonya boleh, dibuat welcome-nya secantik mungkin boleh. Boleh ini, yang ini boleh diedit. Cuman jangan sampai 2 JP-nya ingat gitu. Berarti yang 30 menit awal itu tidak boleh diedit. Selanjutnya itu kan boleh nyambung jadinya. Ya, nyambung itu Kak, ya. Nyambung soalnya materinya itu Kak. Oke, silakan lagi siapa? Oke, sampun nggih, kita penjelasan teknis aksi nyata. Oke, ini sudah ini, penugasan mandiri, praktek pembelajaran yang berpusat pada tujuan pembelajaran khusus. Aksi nyata mengembangkan pembelajaran berpusat pada ini. Oke, ini sudah, nanti saat kakak-kakak membuat video, diinfo aja ke muridnya, ke anak-anak dulu, diinfo aja, anak-anak misalnya
Ibu mau ambil atau Bapak mau ambil video, mohon situasi kondisinya dikondusifkan gitu. Jangan sampai nanti ada yang anak-anak kita nggak tahu dia ambil video berulah nanti gitu loh Kak. Jadi Kakak yang atur kelas mana yang Kakak pakai gitu. Diatur aja, diinfo sama anak-anak. Nanti ini ada seleksi video, nanti kalau yang bagus mungkin diginiin nanti ini di penilaiannya. Kemudian kita lanjutkan modul ajar, sudah satu pertemuan sebagai simulasi menggambarkan keseluruhan rancangan. Ini modul ajar dulu disiapkan Kak ya. Nanti modul ajarnya harus nyambung dengan video, jangan nanti modul ajar basket, videonya silat, kan enggak nyambung gitu. Ya Kak ya. Boleh Kakak mau minjam modul ajar sama teman, boleh, tapi diedit namanya dulu baru di-upload gitu. Silakan diatur modul ajar sama video biar nyambung. Ingat CP terbaru, jangan pakai CP lama. Kalau yang RPP kan memang tidak ada perubahannya. Dia masih menggunakan yang kelas SMA kelas 3 ya. Masih menggunakan dia RPP K13. K13. Kalau yang SD kan sudah Kurmer itu udah dengan CP terbaru. Kita lanjut Kakak ini mengenai modul ajar mungkin ada yang ditanyakan. Sudah kan Kakak ya? Udah kita yang itu sudah mantap-mantap itu modul ajarnya udah bagus-bagus itu. Boleh kakak-kakak mau menggunakan modul ajar menggunakan Canva boleh. Silakan. Mau dibuat sebagus mungkin silakan. Modul ajarnya mau didesain sebagus mungkin silakan. Yang penting isinya itu disesuaikan dengan video gitu. Ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Yang ini sudah menggunakan pilihan salah satu instruksi PJOK yang dipelajari, model pendidikan gerak. Nah ini Kak, ini saya ingatkan kembali Kak, apakah video yang Kakak buat itu menggunakan model pendidikan gerak, apa model pendidikan kebugaran, atau model pendidikan SEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Kakak, ya, di sekolah masing-masing. Kemudian penerapan rancangan asesmen otentik, ini diingatkan kembali dalam PJOK disesuaikan dengan materi, komponen apa yang dinilai, disesuaikan dengan materi yang dipilih. Unggah upload modul ajar yang sudah dibuat, oke ini silahkan, nanti ada ruangnya di LMS. Kemudian yang sudah tercantum asesmen otentik, kemudian rekaman video, pada saat pelaksanaan. Silahkan kakak-kakak yang mengatur due date waktunya itu saya nggak tahu. Silahkan atur lihat di LMS. Karena di saya nggak lihat due date-nya itu kapan gitu. Kak Peggy dapat lihat Kak? Kakak-kakak yang lain dapat lihat untuk due date modul ajar itu? Sudah terbuka belum? Belum Kak, belum Kak, belum muncul. Ya. Besok kayaknya setelah ini baru muncul. Jadi setelah kita Zoom ini baru muncul besok muncul ya, batas waktunya ini saya aja nggak jadwal tahu. saja. Kalau due date-nya belum. Oke, tentang aspek penilaian. Nah ini lingkungan belajar yang kondusif, ini menciptakan kenyamanan, kemudian interaksi. Jangan ada yang pasif, menerapkan strategi, ini kakak-kakak sudah tahu semuanya, merancang asesmen, menerapkan asesmen otentik, penggunaan strategi pembelajaran, yang jelas siapkan, dicantumkan di modul, mau menggunakan apa, silakan, aspek penilaian, ini masuk dalam aspek penilaian, refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik, kan sudah itu. Nah, nanti setelah membuat video pembelajaran yang sudah kakak buat 2JP itu, kan kakak upload di LMS.
Nah, terus disuruh membuat refleksi keterampilan mengajar PJOK. Nah, apa yang dibuat refleksinya? Ini perhatikan baik-baik tentang what, so what, dan know what. Ini dipresentasikan juga nanti di setelah, kalau tidak salah habis tanggal 25, kapan lagi kita meet ya? Tanggal berapa lagi, ada yang tahu jadwalnya? Saya lupa nih jadwal di mana nih. Yang saya ingat 789 Kak. Tanggal 5 Kak. Tanggal 5 tanggal 5. Ini ada tanggal 5 refleksi aksi nyata. Jadi sebelum tanggal 5 itu kakak-kakak sudah upload video. Sebelum tanggal 5 November. Sudah upload video, kemudian tanggal 5 kita tatap Kalau maya saya lagi nggak salah tentang baca tanggal 4 upload video. Ya, batasnya sampai kapan Kak Dian tahu? Oh, saya lihatnya kemarin tanggal 4 aja batasnya, saya nggak perhatiin loh, itu Kak. dah. Batasnya tanggal Jadi 4. nanti besok sudah terbuka batas sampai tanggal 4. Jadi untuk tanggal 5 kakak-kakak membuat refleksi terhadap video yang kakak buat. Ini refleksinya what, so what, apa lagi nih, know what. Ya, jadi di sini membuat refleksi, ini di video yang kakak buat itu buatkan refleksinya. Sudah menggali informasi menggambarkan tindakan pengajaran, apakah sudah di dalam membuat aksi nyata itu sudah ada hubungannya dengan materi yang telah didapatkan. Oke, kita lanjut. Ini yang tadi. Kemudian so what, gimana nanti ini buat, ini juga dikirim di refleksi, ini juga dikirim ke LMS Kak. Jadi tanggal 5 saya juga individu, tanggal 5 video yang kakak buat itu kan berbeda-beda. Jadi tanggal 5 kita meet membahas refleksi aksi nyata. Jadi ini yang kita bahas. Apa refleksi kakak terhadap video yang kakak buat. Itu ditampilkan presentasi sendiri-sendiri tanggal 5. Semuanya, semua peserta. Karena masing-masing buat video kan berbeda. Apakah nanti dipresentasikan melalui refleksi ini. Di tanggal 5 Kak ya, ini penugasan individu. Presentasi untuk tanggal 5. Ini juga dimasukkan ke LMS. Oke, kita lanjut. Nah, mendeskripsikan, dijelajahi yang terjadi. Ini bersikaplah selektif. Oke, sudah. Ini gampang ini. Tidak terlalu. Kan ini yang perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi kita maksudnya diharapkan jujur, bersikap selektif di dalam pembuatan video. Kemudian memberikan refleksi juga terhadap video yang kita buat gitu Kak. Oke, ini Kak ya, mohon di screenshot boleh. Ini refleksi rubrik untuk yang apa. Ini mohon diperhatikan dengan baik apa yang tercantum. Ini sistem penilaiannya. Sangat baik, cukup, kurang. Jadi nanti kakak-kakak membuat refleksi yang kakak buat untuk di LMS dan tanggal 5 kakak tampilkan berdasarkan ini. Kan saya nggak tahu video kakak, belum lihat modul ajar sama videonya. Jadi nanti tanggal 5 kakaklah mempresentasikan. Oh, saya mengambil misalnya karena di sekolah saya isu sosial muncul begini. Nah, itu kan masuk ke Word ya. Oh, saya menggunakan isu sosial muncul saya begini, aset yang saya miliki begini. Kemudian saya membuat pembelajaran gerak itu terserah. Jadi dijelaskan di refleksi. Bisa dipahami kakak-kakak? Kakak-kakak, silakan ada yang mau ditanyakan mungkin?
Ada yang mau ditanyakan Kak mengenai refleksi ini? Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Ada yang ditanyakan? Berarti sama kayak kemarin waktu sama pembelajaran itu ya Kak ya, ini yang membuat word seword sama ini. Sama Kak, Cuman isi dicocokkan. gininya kriteria saja sesuaikan dengan video kita kan? Betul. Benar Kak. Jadi di saat Kakak membuat refleksi, ini disesuaikan dengan kriteria Kakak di video itu gitu. Sama ini kan berdasarkan ini ya apa namanya desain framework desainnya itu. Ada lagi yang ditanyakan mengenai refleksi nih. Pak Martin sudah ya? Sampun Kak Martin sudah. Ini di copy aja. Bisa di screenshot ini bisa. Sudah. Kita lanjut. Oke, ini lini masa untuk penyusunan aksi nyata. Persiapan aksi nyata, kemudian upload video. Ini penyusunan aksi nyatanya sudah. Upload video, kemudian lanjut refleksi, kemudian nah ini sudah penyusunan sama membuat video. Jadi persiapan perancangannya dulu, rancangan modul ajarnya usai menggunakan ini, nanti videonya gampang disiapkan gitu. Tinggal menunggu kelas saja. Silahkan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Tidak paham di asesmen, tetap gampang aja asesmennya, kita pakai asesmen otentik aja gitu aja. Asesmen itu kan ada banyak sekali tuh, ada asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif, ada asesmen kita gunakan asesmen otentik gitu. Jadi asesmen otentik itu kita gunakan aja rubrik penilaian diri sama rubrik penilaian teman sejawat. Yang lama menggunakan waktunya itu nanti di saat asesmen teman sejawat itu loh Kak. Nanti ada kelompok 1 menampilkan, kelompok 2 menilai gitu. Temennya saat mempraktekkan gitu. Kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut. Ini untuk materi hari ini untuk persiapan untuk aksi nyata saja. Untuk mempertegas apa yang harus disampaikan gitu. Merefleksikan kembali koneksi antar materi kan sudah untuk sesi hari ini memahami penugasan aksi nyata karena sudah paham semuanya. Mungkin kalau nanti kalau belum ada mungkin yang menjanggal di hati Kakak silakan WA di grup boleh. Kalau kakak-kakak mungkin ada yang sudah paham, mau sharing, silahkan. Jadi kita jangan menutup diri gitu. Kita berbagi. Berbagi itu indah. Oke kakak-kakak, untuk hari ini kita sih selesainya sampai jam 8. Jam 8.30 ya? Jam berapa ini? Kalau enggak salah 2 JP. Jam 7 mulai sampai jam 8.30 masih ada waktu. Oke, silahkan Kak Ipon dibantu dulu Kak Ipon. Biar ada ice breaking dikit di akhir-akhir. Yang lainnya bantu. Cakep. Kak Ipon, mana Kak Ipon? Surya aja. Cakep. Ya, belum ya? Jika ada jarum yang patah. Ayo Kak Pranda. Kak Pranda satu bait. Kak Pranda. Kak Surya satu bait. Ayo naik. Kak Pranda. Yuk. Saya bilang cakep aja, Bu. Cakep. Belum udah bilang Cakep. cakep gimana sih? Yuk. Oke. Jika Yuk, ada Pranda. jarum yang patah. Cakep. Baca satu ini langsung semua toh cakep satu baris. Cakep. Oh belum. Jika ada jarum yang patah. Cakep.
Cakep. Baca 2 bait dulu Kak Pranda baru cakep gitu. Oh, sampai selesai dulu. Nggak Cakep. bisa. Kan 2 bait dulu, 2 bait. Oh, oke. Jika Kakak ada bukan jarum yang satu-satu, patah, kakak. jangan hendak langsung dicari. Cakep. Cakep. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Cakep. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan Cakep. terinspirasi. Cantik. Cakep. 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 Ayo dari tadi. Apa itu hasilnya hilang? Makanya kepental deh kayaknya. Cakep. Gara-gara Kak Franda nih. Ulang. Evan sih dicariin nggak ada. Cakep. Ulang. Cakep. Ulang. Kak Pranda ulang. Cakep. Udah selesai, Pak Pranda. udah selesai cakepnya. Belum Kak nih. Belum. Saya terpental ini, maaf. Belum Kak Pranda. Ulang. Tunggu. Ulang Sebentar. Ulang Pranda. Saya share lagi. Ulang. Saya terpental tadi nih. Kak Pranda ulang. Duduk. Ya, silakan. Kak Pranda, ayo. Kak Pranda ulang dulu. Tadi lupa foto ini screen-nya. Sabar. Cakep. Belum apa-apa udah cakep-cakep itu Kak Dian. Harus kasih jempol Kak Dian. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Mohon bisa dimaklumi. Baca. Ulang. Remedi nih ulang. Sampai bener ya, sorry. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru PJK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Mantap. Yeay. Tepuk tangan dulu Kak Pranda. Cakep. Nanti penugasan buat pantun sendiri. Jangan. Lupa tadi Kak Adi suruh baca. Cakep. Oh, udah selesai. Oh, itu cakep-cakep aja di sana itu. Cakep lagi. Cakep. Kak Adi dibaca tanya Kak Adi. Ya. Silakan. Silakan apa nih Kak? Baca. Guru olahraga baca pantun. Silakan belikan sate Kak Adi. Ayo Kak Adi, semangat Kak Adi. Gimana Kak Adi suruh baca pantunnya dulu. Oke, siap. Keluarga besar banyak anak. Wih, keluarga Salah besar satu. anak cakep. Ikan Salah lele, satu ikan anak mujair. Kak Martin siapkan pantun, tunggu dulu. Ya, Apa nih, Kak ikan Martin, apa lele, saya? ikan mujair. Ulang, Tidak cakep. ada bertele tetapi semuanya tidak ada bertele-tele tetapi semuanya sudah cair. Baru mau pantun udah dipotong gimana nih? Kak Adi. Yang lain diam dulu. Kak Adi silakan. Oke, keluarga besar banyak anak. Salah satu anak namanya Wawa. Cakep. Bersikaplah mirip kuntilanak, senang duka selalu tertawa. Cakep. Tadi bersikaplah. Apa Kak Adi? Bersikaplah mirip kuntilanak, senang duka selalu tertawa.
Waduh, jadi kuntilanak. Tadi kuntilanaknya keluar ini gimana ini? Bersikap seperti Biar kuntilanak. lucu, biar lucu. Nggih, terima Senang kasih duka Kak Adi. tertawa. Ini kakak Upin ini ayo. Kak Dedi ayo. Banten. Kak Martin dah ikan lele tadi itu. Ikan lele, ikan apa lagi itu keluar. Ini cocok aja tampangnya pantun Kak. Iya, tidak peduli ya. Biar bukan dengan tampang aja enggak, yang penting gas gitu. Saingnya sing ada, soalnya saingnya sing ada, makanya sing juari. Ini Upin kemana nih? Ipinnya aja ada, Upinnya tak ada nih. Upinnya kabur. Gimana Kak Dedi? Anaknya udah sembuh? Masih ya agak anget Kak. Semoga cepat sembuh. Maka sembuh anaknya Pak Dedi. Makasih kakak-kakak. Kak Dedi sudah paham buat tugas aksi nyatanya? Kak Dedi udah buat dia Kak. Woi luar biasa Kak Udah Dedi. selesai Kak Dedi. Kak Surya udah juga ya? Paham sih sedikit Kak. Ntar dikoreksi. Ntar kalau gini kan dikoreksi Kak. Siap. Ya. Ntar saya. Yang penting 9 aspek. Kak Dedi 9 aspek dulu Kak Dedi. 9 aspek pembelajaran efektif. Ayo Kak Dedi, Kak Martin sudah itu. Ayo jangan mau kalah. Kak Dedi 9 aspek pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Ayo. Ya. Yang pertama tujuan pembelajaran. Kak Pranda. Diferensiasi, pentahapan konten, keselamatan. Oh, ulang. Dengerin dulu Kak Dedinya. Komunikasi. Kak Dedi. Ya. Kak Dedi. Iya Kak Pranda. Kak Dian itu. Coba buka kamera. Buka kamera. Nah. Kak Dedi buka kamera Kak Dedi. Baru kelihatan cakep. Baru kayak Ariel kelihatan bagus gitu. Kayak Ariel Peterpan. Kak Dian kenapa enggak buka kamera? Buka kamera. Soalnya buka kamera ya. Kak Dedi kayak Jeffrey Nicole. Mualek ya Kak Adi. Ya kan. Ayo Kak Dedi, 9 aspek pembelajaran yang efektif. Buka kamera. Kak Pranda jadi gininya nih, pemantau nih. 9 aspek pembelajaran yang efektif. Tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif, apalagi Kak? Kak Dedi apalagi? Diferensiasi apa namanya? Ya, benar. Diferensiasi. Yes. Correct. Next. Lihat sini. Apa nih namanya nih? Nggak kelihatan. Ngopi malu deh. Pencoblosan pilkada. Yang gini apa namanya ini? Yang gini apa namanya? Pentahapan konten. Iya. Kak Adi tuh. Tahapan konten lagi. Next. Evaluasi. Yang begini lagi Kak Adi. Yang begini. Tuh lihat Kak Epon dulu. Yang begini. Oh itu juga apa tuh Kak Epon? Ini. Kok jadi ular kobra jadinya itu? Mana itu Kak Epon? Jadi ular kobra jadinya. Setelah pembelajaran berarti. Kak Dedi pantun Kak Dedi.
belum hafal dia 9 aspek. Kak Adi, tolong Kak Adi. Saya lupa juga. Ayo, 9 aspek pembelajaran efektif. Tujuan balik. Ini apa? pembelajaran. Umpan balik. Tahu Ini gini apa aja. nih? Ini apa nih Kak? Kak Komunikasi. Dedi? Komunikasi. Komunikasi yang Komunikasi efektif. efektif. Komunikasi Komunikasi efektif. efektif. Terus yang ini apa? Evaluasi. Evaluasi. Aha. Terus yang ini? Keselamatan. Berpikir keras tuh artinya. Berpikir keras. Keselamatan. Ingat yang terpenting keselamatan. Ya. Ingat tuh Kak Dedi. Tapi Harus grogi. jangan aduh si grogi tuh diapain sama Kak Dian sampai grogi. Aduh. Kak Lori yang bikin grogi, Kak Lori. Nih, Kak Lori Aku yang lagi bikin tatap grogi. muka ini. Tanggung- Saya mau ketemu Kak tanggung- Dedi sama Kak Adi. Kak Adi yang galau nih. Dah, oke. Ini sekarang tak kasih ikan bakar. Bohong. Datang ikan Orang bakar sate aja nggak datang. Satenya aja nggak keluar. Nggak ada dagang, buka jam 7 pagi. Sudah kakak-kakak semua sudah ada materi yang apa namanya, sudah ada rancangan buat aksi nyata. Kak Martin mau pakai apa Kak Martin? Kemungkinan Yang permainan. tadi bagus. Kak, permainan. Kak, Ya, boleh saya oke. boleh saya pakai modul yang kemarin kan melanjutkan materi. Pakai passing itu Kak, passing atas. Ya kemarin kan passing atas, sekarang melanjutkan materi ke passing bawah. Boleh. Tinggal ini aja. Yang punya Kak Peggy itu kan passing atas sama si passing bawah ya Kak ya? Bisa Itu saya di modul tapi hari keduanya passing bawah. Sekarang saya pakai di videonya ada berisi. Passing atas aja. Yang di video yang passing atasnya yang hari pertama kan satu modul tuh pakai 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama passing atas, pertemuan kedua passing bawah. Di ini aja. Dijadiin satu aja bisa Kak. Passing atas, passing bawah itu bisa. Anggap misalnya 5 menit lumayan lah. Praktek passing atas berpasangan dia. Terus kita pakai passing bawah. Soalnya mempraktekkan tugas geraknya saya ada 3 tugas gerak yang berbeda-beda variasinya. Itu yang lama kan. Pertama dengan berpasangan, yang kedua dengan variasi geraknya. Gitu. Makanya satu-satu saya pakai. Gitu ya, bisa itu dipakai. Cuman disesuaikan aja nanti asesmennya disesuaikan. Bisa kok itu ya, diedit lah lagi dikit Kak Peggy. Ya, kemudian bisa dipakai itu dibagusin lagi lah, diedit lagi. Waktunya kan 2 JP. Kalau berisi penayangan video boleh. Misalnya anak-anak langsung lihat ini loh ya pas gerak dasar passing atas. Nah, kan ada banyak itu di video pembelajaran itu. Langsung dia melihat realnya, gerakan kakinya, posisi kakinya begini, tangannya gini. Nah, dia suruh mengamati kan lebih bagus begitu. Kemudian kita praktekkan di lapangan. Boleh itu Kak Peggy, boleh. Siapa lagi mungkin gini nanti kayak yang sebelum kemarinnya saya kirim penyelat api karena dia bawa api saya di lapangan, dia nggak bawa proyektor. Sebelumnya saya suruh mengamati dulu di rumah video itu, nanti baru dipraktekkan. Bisa gitu ya? Bisa, tidak mesti kita kan tidak mesti harus menggunakan, misalnya tidak punya LCD, saya tidak ada, pakai gambar juga bisa Kak. Gambar itu apa namanya, kayak punyanya Kak Ngurah ya, dia menggunakan, Kak Ngurah ada ya di sini, dia menggunakan ini
apa namanya itu gambar di kelompok-kelompok masing-masing itu pengamatan. Pakai slide. Enggak maksudnya Kak, enggak maksudnya Kak Martin kalau kita nggak punya LCD pakai gambar boleh gitu. Jadi kan tidak kita print aja gambar. Ini loh passing atas begini nah. Oke Kak. Terus dia mengamati. Pentapan konten ya, masuk ke pentapan konten itu ya, Oke. Ya. Nah, soalnya saya nggak ikut kontennya, makanya saya bingung. Sebelum inti. Ya, sebelum praktek itu masuk ke itu dulu. Anak-anak mengamati dulu, baru kita menerapkan. Nah, demonstrasi ya, itu masuk ke sana dia. Masuk di demonstrasi. Langsung ke penerapannya dia. Nanti Kak Peggy ngatur apakah itu dilakukan secara berpasangan, apa dilakukan dalam ngepost berkelompok gitu. Apa kakak yang ngatur sebagus mungkin diatur. Ada lagi Kak yang lain Kak Adi mau pakai yang mana Kak Adi? Basket itu Kak Adi? Boleh pakai ini kalau boleh. Boleh pakai light up shoot gitu boleh. Apa itu ya waktu ini dribble Kak ya? Gerak dasar dribble sama passing apa itu Kak? Dribble kalau di basket passing aja khusus itu sudah ada 3 itu, chest pass, bounce pass, hand pass itu dipakai. Habis itu. Iya Kak, saya juga mau pakai basket juga sebenarnya sih saya. Basketnya pakai. Basket itu banyak. Ada misalnya anak dribble, lay up, shoot itu udah kena 3 itu kan. Ada dribblenya, ada lay up-nya, ada shoot-nya itu bisa. Kalau kita mau passing itu aja udah 3 itu kita pakai. Chest pass, bounce pass, head pass, overhead pass. Itu udah habis waktu 1 jam itu. Bukan 1 jam. Hampir praktek itu kita pakai berapa menit itu 50 menit kita pakai praktek. Habis dah itu Kak. Mau Kak Evan mau pakai passing. Passing chest pass. Iya Kak, saya rencananya mau pakai ya tidak passing, bounce pass, chest pass sama overhead. Kalau misalnya ada kendala dengan LCD atau dia di lapangan, pakai gambar aja nggak apa-apa. Pakai apa namanya itu gambar-gambar, misalnya gambar chest pass begini, gambar bounce pass begini kan dia. Itu. Oke, silakan. Ya, apa lagi Kak Dedi ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Yang waktu ini Kak Evan kalau yang waktu ini Kak Evan kalau nggak salah passing ya Pak Poli ya, sama tuh kayak ya, Kak poli, ya, passing bawah, passing atas. Sekarang saya keluar dari zona nyaman. Bagus, basket aja pakai nggak apa-apa. Lebih kayaknya anak lebih aktif gitu loh, kita kan cari. Karena kalau saya lihat gini Kak, di bola voli memang ada 2 materi, passing bawah, passing atas. Tapi kayaknya anak-anak untuk ngontrol passing tuh nggak terarah, kayaknya banyak waktu terbuang. Belum lagi kita ngambil bola lagi dia, kayaknya kurang maksimal anak-anak jadinya. Kalau sepak bola sebenarnya bagus ya, karena kan anak-anak sudah bisa nendang tuh. Semua mungkin udah bisa nendang sama menahan. Ataupun basket juga sama. Kalau masih SD kasih passing, takutnya nanti bola di passing mental lagi bola kesana ke sini ngabisin waktu banyak. Iya, benar itu. Tergantung bola teman-teman lagi sih. Ya, kalau untuk gerak dasar sepak bola itu menendang, menghentikan, masih terkontrol lah dia dengan bola. Kalau passing itu dah kendalanya begitu, melenceng kanan, melenceng kiri, jadinya kurang kayak gak terarah gitu, benar itu Kak Evan. Jadi kalau di basket bola itu penguasaannya masih lah dia gitu, masih ya, bisa kalau di basket terkontrol untuk gitu. nangkep sama ngelempar masih bisa lah.
Silakan diatur aja. Boleh pakai senam lantai, boleh. Bagus lagi senam lantai itu ada roll depan, roll belakang. Kalau bisa apa lagi kayang itu kan banyak itu senam lantai. Mau menggunakan kalau senam lantai lebih gini ya, lebih kedisiplin kita terapkan. Kemudian ada yang mau atletik misalnya lompat jauh silakan diatur nih. Pokoknya buat ininya video aksi nyatanya. Kalau bagus nanti saya seleksi pakai bukti karya itu enggak apa-apa, enggak lagi buat gitu. Sekalian dah itu videonya itu pakai bukti karya gitu kakak-kakak. Tapi setelah lolos seleksi saya dulu, saya seleksi nanti oh ini kurang. Kalau mau diperbaiki silakan perbaiki. Nanti kan ada saya anjurkan nanti nih. Silakan yang lain ada yang ditanyakan lagi? Yang penting modul sama video nyambung dulu. Jangan video A, modul A, videonya B. Kak Martin, ingat penggunaan kelas peserta didik ya. Ingat itu berapa? Ingat jumlah kelasnya berapa? Ya, nanti akan dibanyakin nanti. Kakak. Silakan diatur kelasnya. Perkenalkan kelas, misalnya ini kelas 5 berapa gitu diatur aja Kak. Menggunakan ice breaking itu sangat penting sekali itu. Ya, pertama ice breakingnya bagaimana? Mau dia suruh tepuk-tepuk boleh, yang penting dia semangat gitu. Kak Dian ada yang ditanyakan? Ada lagi kakak-kakak yang lain? Sudah Kak, sudah. Sudah Kak. Oke. Kalau siapa enggak hadir hari ini nggih? Kak Swandike, Dewo sama Rizal. Kak Dewo, Kak Izal emang udah izin yang belum baca. Kak Dewo menggambel. Oke, Kak Dewo menggambel. Kak Ngurah, bener? Kak Ngurah izin kayaknya nih. Oke, itu udah maksudnya biar enggak ini. Udah angkat tangan hadir tuh. Kak hadir nggih, Kak Ngurah sudah. Swandike yang nggak ada. Ada yang ditanyakan? Nggih, Kak Ngurah ada yang ditanyakan, Kak Swastike ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ya, silakan Kak, sudah Kak. Oke, Sudah, nanti Kak. kalau enggak, terima kasih. Kalau enggak maksudnya kurang paham, kita sama-sama berbagi. Silakan due date tugas di LMS silakan upload dulu modul, kemudian video aksi nyata. Baik kakak-kakak, terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Cukup sekian. Saya ini dulu tutup dulu nih. Silakan kita mau foto bersama dulu. Oke. Buka kamera. Wih, Kak Dian di mana nih Kak Dian? Keluar masuk Kak Dian ini. Mental ya? Iya, saya pakai laptop tadi, tapi laptopnya agak kurang bagus. Keluar lagi, saya pakai masuk HP lagi begitu. Selanjutnya. Oke, silahkan Kak Lori, Kak Ngurah, buka kamera dulu nih Kak Surya nih. Kak Siti, Kak Yude. Kita doa dulu yuk. Doa mengakhiri. Hari ini cukup informasi yang saya sampaikan. Semoga kakak-kakak selalu semangat membuat video aksi nyata disesuaikan dengan apa persyaratannya. Lelah boleh, tapi jangan menyerah gitu. Lelah boleh, tapi jangan menyerah. Tetap semangat. Maaf Kak, saya mau nanya. Apa Kak Dian? Kan nanti tanggal 7, 8, 9 kalau nggak salah itu Zoom. Tanggal 5 Kak?
5789 saya lihat. Ya, Saya tanggal latsar. 5 itu. Saya latsar, Kak. Nggih. Kita tetap jam, kalau ada perubahan jam untuk Zoom nanti Selesai saya jam 4 info ya. dulu. Jam berapa selesai Kak Dian? Setahu saya Kak latsar Dian. nginep itu, saya nggak tahu jamnya berapa selesai, Kak. Memang nginep nggak bawa laptop? Ya bawa sih, ya mudah-mudahan Tapi saya bisa. biar Ya, nanti gini saya aja Kak usahakan. Dian, Kak Dian, Ya. biar tidak ketinggalan informasi aja, karena di Ya, tanggal 5 itu kan cuma refleksi aksi nyata. Jadi semuanya mempresentasikan sesuai dengan refleksi what, so what, no what. Kemudian tanggal 7, 8, 9 itu tentang membahas KBS. Sama RTL ya. RTL itu kayak refleksi tindak lanjut, kayak bukti karya gitu. Oke, itu yang penting kakak biar nggak ketinggalan informasi aja, biar dapat menyimak walaupun misalnya ada kegiatan yang lain, ya pakai HP aja boleh, kan mendengarkan, menyimak gitu, biar nanti penugasan biar nyambung gitu. Oke kakak nih. Oke Kak, saya usahakan. Saya salpok sama Kak Adi, kenapa kameranya penuh sekali sama muka saya? Kak Adi. Mana Kak Adi? Ya. Kak Dedi apa Kak Adi? Kak Adi itu penuh sekali kameranya sama muka. Kak, kurang tahu apa koneksi saya ada gangguan, saya tadi terpental. Coba buka layar Kak. Buka kamera Kak. Kok di saya cuma Kak Martin aja yang terbuka ya? Berarti koneksi saya nggak bagus nih. Semuanya udah buka Kak, makanya saya tahu Kak Adi buka apa layar. Kita semua udah buka kamera Kak. Kak Pranda bisa screenshot nggak Kak Pranda? Saya pakai laptop. Kak Dian bisa. Dia pakai HP. Soalnya yang kelihatan cuma 2, 4, 6, 8, 9 aja bisanya. 6 orangnya nggak bisa full. Koneksi, iya koneksi saya. Punya Kak Peggy bisa nggak? Kak Peggy. Apa Kak? Kak Peggy ganteng, screenshot dulu nih kamera. Yuk kita foto bersama bisa, dulu Pak. dengan berbagai macam Saya pakai gaya. handphone. Di dokternya Siapa yang bisa ya? obat. Siapa yang bisa? Oh ya ampun. Kak Adi. Saya pakai HP, Kak Adi Kak. screenshot Kak Adi. Iya. Saya pakai HP. Saya 6 orang nggak terlihat di sini, nggak ngerti. Sama, Kak Lori saya bisa cuma... Kak Lori. Tapi 6 orang aja, coba dicek ya. Nah gini aja. Sama saya 6 orang aja, 6 orang tidak terlihat. Iya sama saya juga. Siapa yang full lihat? Tadi lo tak cek Yang full pengaturannya terbuka. sama aja. 2 itu Saya nggak tahu nih koneksi ini Mana, Bu, gangguan. Ya, Kak Epon. sengaja. Maaf ya. Oh ini coba Martin, tunggu. Maaf ya, maaf. Oh bisa. Saya nggak lihat. Bisa. Coba 1, Kak Lori. 2, 3, 4, 5, 6. Coba ya. Coba dulu. Saya banyak Jangan sekali dipencet, nggak kelihatan. Nggak ada. Oh dia harus full screen saya berarti. Saya nggak bisa kirim ke WA. Nah 1, saya coba aja. Coba ya. Berarti gangguan. Nah. Yuk buka kamera yuk. Pasang gaya. Gayanya saya nggak tahu ya. Janganlah entaran. Masih banyak ada. Yuk 1. Silakan. Nah senyum. Ya 1, 2, 3. Oke. Dah. Silakan. Sudah Kak. Lagi Kak. Kak Lori lagi. Tadu. Saya coba dulu. Kalau pencet saya ke sini mau nggak? Oh mau.
Oh maaf, Kak Peggy kok nggak buka kamera ya? Orang Edian. Kak Peggy lagi di dokter dia. Kak Peggy buka kamera bentar, Kak. Aduh, Kak hilang Swastika gantengnya nih Kak senyum Peggy. dong, Kak. kok gitu. Ya, Kak. Tunggu dulu, Kak. Aduh. Ayo, Baru kemarin tunggu dulu Kak Lori. Dah ya, yuk. Kak Kelihatan Swastika senyum katanya Kak Swastika. Gayanya apa? Itu Kak Adi kenapa sih penuh kameranya? Kakinya kelihatan lah. Dah. Yap. Dah. Ini Saat nanjak saya lagi ini dikit. ya posisi Kak Adi mundur dikit layarnya kepenuhan mukanya Kak Adi. Mundur Iya. dikit. Nah, dah. 1, Yuk, 2, siap. 3. 1. Dah 1, 2, 3. Oke, dah. terima kasih. Terima kasih Kak Lori. Nggak tahu nih Sama-sama. koneksi saya hanya beberapa saya lihat terbuka gitu. Oke, Ini mau ikut kalau aja tidak satu ada biar nggak nangis. 1, 2, 3 langsung senyum. Dah. Ih, nggak kirim dah ke Tunggu grup. dulu. Ulang, Terima kasih, saya Kak belum Loli. kirim. Ulang lagi sekali. Buka-buka. Saya belum kirim, lupa. Takutnya ngilang dia. Kak Swastika lagi sekali. Kak Evon, maaf. Kak Peggy lagi sekali. Ayo, Maaf Kak Martin. sekali. Ya. Kak Martin dah. Kak Martin udah. Ya. Kak Dedi kok gak kelihatan ya? Kak Dedi. Kak Dedi. Kak Dedi Kak udah. Dedi. Nggak kelihatan Kak Dedi, nggak kelihatan. Dah. Yuk. Kak Evon, Kak maaf. Dedi. Kak Evon katanya Kak Peggy, maaf ya. Ya, 1, 2. Kak Adi bain gayanya. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Udah. Para salam timbal balik aja. Udah. Terima kasih Kak Lori. Oke. Sama-sama. Ini kayaknya koneksi saya Tinggal bagus di sini deh, nih. Dedi. Jadi apa aja, thank you, terima kasih Oh, ini dia banyak. sebenarnya ya. Bisa harusnya, no. Apa itu Kak? Apa didebatkan Kak? Kenapa itu nyalanya ikuti? Oke, Nih ketawa. kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi tanggal 5. Tanggal 5 November tentang refleksi aksi nyata. Silakan kakak-kakak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita berdoa dulu. Tadi sudah dipimpin sama Kak Martin, sekarang Kak Surya, wakil kelas. Tutup dengan doa Kak Surya. Kak Surya. Cek Kak Surya, pimpin doa dulu. Ih, nggak ada Kak Suryanya. Kak Adi. Kak Surya, Kak Adi, cepat, pimpin Surya. doa dulu Kak Adi. Siap Kak. Oh nih, dah siap-siap nih baru Mantap, datang Kak nih. Ya, yuk. Nanti ada Kak Surya. Be silakan, pasti Kak di kandang Surya. ayam nih. Baik kakak-kakak hebat. Selamat malam untuk penutupan. Saya akan pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kak Surya Terima ketawanya dulu. kasih. Terima kasih Kak Surya, Apa tadi? kakak-kakak yang lain juga. Terima kasih. Ya, Kak Swastiko mana? Kita lagi. Kak Surya ketawanya dulu, Kak Surya. Gas. Udah diwakilin Kak Adi. Ya, izin saya meninggalkan kakak-kakak. Terima kasih.